Halo teman-teman semuanya, selamat datang di talk show pertama OSIS. Di sini kita bisa curhat, ngobrol, sharing tentang hal unik, lucu maupun yang bisa menginspirasi bagi kita semua. Ya, lucu. Nah, yang muka kami ada lucu. Lucu nggak? lucu Lucu ya. Ya, lucu. Nah, lanjut. So, tanpa berlama-lama, mari kita sambut. Penonton kok diam? Kita ada banyak penonton di sini loh. Mana suara penonton kita? Mana? Jangan diputar karena penonton kita banyak penonton bayaran sini. Ya. Oke. Ya, lanjut. Oke, kita sambut narasumber. Kenalan dulu. Kenalan. Ini siapa? Bapak siapa? Ini siapa? Siapa ini? Ini siapa? No name Tuh. Yo. Oke, di sini perkenalkan nama saya Charlen. Di sini saya akan sebagai MC Di talk show pertama OSIS. OSIS. Makan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Ruli Huta Barat. Ya, masih muda, belum terlalu tua Bapak, tapi sudah dipanggil Bapak. Maka saya Pak Ruli Huta Barat. Mana pulangannya guys? Ya. Udah ya, enak ya ini ya. Ada ya rame-rame kan ya? Ya kalau misalnya kita ngomongnya kayak begitu, ya tepuk tangan aja. Oke, Mila. Oke, Oke. Lanjut. Oke, pertama kita sambut narasumber pertama kita, Dave. Perkenalkan, nama saya Devin Jowinata. Saya di sini sebagai narasumber. Sekaligus saya juga membawa nama Duta Siswa Indonesia. Ya. Selanjutnya narasumber kedua kita ada Josia. Perkenalkan, saya Joshua Edward Gamaliel. Hari ini saya sebagai narasumber untuk membicarakan tentang prestasi saya di minggu lalu. Ini Charlin, hari ini talk show kita kedatangan dua siswa SMA Kalong Plus yang berprestasi. Maka hari ini kita mau nanya nih, gimana sebenarnya kehidupan mereka, kok bisa ya sampai sejauh ini mereka sudah banyak bergudang dalam hal mengejar prestasi. Mungkin itulah tujuan talk show kita ini, berbagi cerita, menumbuhkan inspirasi, motivasi kepada teman-teman yang lain yang sebaya kalian yang ingin masih dalam tahap perjuangan. Benar ya? Oke. Jadi, menurut Dave, apa prestasi yang sudah kamu raih selama ini? Selama di sekolah, mungkin dari SD ataupun sampai SMA ini. Boleh sharing nggak, Dave? Salah satu prestasi yang aku lalui, aku dari TK itu udah terdidik contohnya seperti mengikuti lomba puisi bahasa Mandarin. Tunggu, TK udah puisi. Oh, tadi aku nanya SD. Dari TK. Iya, boleh ya. Soalnya dari TK memang udah di Baru sebelum TK Iya. udah mulai ada prestasi. masih tumbuh gagal. Ya. Jadi dari TK udah mengikuti puisi bahasa Mandarin. Wow. Rangkap kita ke SD, aku pernah mengikuti salah satu paduan suara juga. SD paduan suara. Iya, mengikuti paduan suara upacara di kelas, Kamu SD perpisahan apa ya? abang kelas. Aku SD, Pak. Ini Nah, kayaknya makan tidur, Pak. Dan sekolah. Bapak main guling. Tahu main guling? Tahu main guling. Kayak telunjuk atau Iya. jari tengah? Telunjuk apa Pak? Telunjuk. Bapak keliki. Gimana Gitu. main guling, Pak? Wah. Lanjut. Ya. Terus merangkap ke SMP, udah mulai banyak prestasi dan tawaran. Pada SMP itu aku memutuskan untuk masuk ke salah satu organisasi vihara. Oke. Iya, sebelum di situ dan di situ aku berkembang, public speakingku diperbarui di situ, aku belajar public speaking. Dan di SMP juga itu ada satu guru, namanya Bu Isyana. Kalau nonton, halo Bu. Halo Bu Isyana. Ya, ini Iya. Dave kita sudah Jadi- terpanggil di talk Jadi- show OSIS. Jadi dia itu penyokong pertama yang kayak bilang, kamu punya potensi dalam dunia public speaking. Oke. Jadi dari itu aku udah mulai jadi MC, aku juga mulai jadi narasumber, dharma talk atau segala macam, dan akhir-akhir ini juga berkembang di dalam bidang keagamaan seperti pengkhotbah. Wah, usia berapa deh? Itu pada usia 13 Pak. 13 14 tahun tahun. sudah menjadi 14 Pak kayaknya. Oh ini udah tambah satu. 14 tahun sudah menjadi Pengkhotbah di vihara. Vihara. Wih. Mana Vihara tepuk tangannya? Ya. Kayaknya dari TK ya udah ngomong ya public speaking. Dep sadarnya punya public speaking yang bagus ini gimana sih kok bisa dari TK udah berpuisi Mandarin? Gini, alasan juga aku masuk sekolah itu
TK itu kecepatan setahun. Kenapa? Karena aku udah bisa ngomong duluan. TK kecepatan setahun. Iya, jadi aku udah bisa ngomong duluan gitu. Jadi itulah alasan dimasukkan ke TK dan kan mau masuk TK ada tesnya. Kebetulan lulus nih, jadi sekolah pas TK. Pada saat itu juga ya disokong juga sama orang tua, di support ya, kamu gini-gini bisa gitu. Jadi kayak ada kegiatan aku selalu support orang tua. Dukungan keluarga selalu ada Dukungan keluarga buat selalu ada. kamu. Wah, itu thank you, itu kamu yang besar yang diberikan Tuhan sama Dev ya. Iya. Dev bersyukur, ya luar biasa. Sekali lagi kenapa sudah bersyukur. Dan hari ini terpilihlah Dev baru-baru di SMA ini sebagai Wakil ketua OSIS. wakil ketua OSIS dan juga Duta siswa. yang apa ini? Ini selempang aku Oke. pakai Duta Siswa Indonesia Utama Putra. Wah. Jadi itu kami Duta Siswa ini kayak satu forum siswa di Indonesia ini untuk misalnya menyampaikan aspirasi mereka, sebagai untuk misalnya ada ajang perlombaan, kami juga sering menyokong Duta Siswa Indonesia ini. Oke, duta siswa. Iya. Apa pernah jadi? Duta apa? Duta sapu lain. PMP. Masih penting ya Pak? Oh, Pante nih. Pante, Ya, iya. Ya, penting. Ya. Silakan lanjut MC. Lanjut Josia. Apa mau nanya apa sama Josia? Ada prestasinya juga dong Pak. Prestasi Kan juga. kita di sini manggilnya prestasinya banyak Pak. Hmm. Jadi coba nih Josia sharing, sama gak prestasinya sama Dev? Atau ada yang lebih keren gitu? Wah. Kalau soal keren, subjektif. Oke, keren juga dia. Cuman tuh kalau kisah saya mungkin mirip kayak Dev. Memang kami bermula dari TK. Oh, satu TK. Enggak dong Pak, Beda pulau. beda pulau Pak. Kirain TK puisi Mandarin, puisi apa lagi nih? Bahasa Inggris. Debat. Jerman Pak. Iya. Bukan puisi ya, tapi lomba mengeja, spelling bee. Hah? Jadi gini, cerita prestasi pertama aku pas TK itu unik. Oke. Oke. Itu dari Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Oke. Ada bikin lomba spelling bee untuk tingkat TK. TK. Oke. Waktu itu aku udah paling top nilainya. Oke. Ini udah di final ya, aku sisa orang nih. Hmm. Poin kami itu udah beda jauh drastis gitu. Oke. Terus kan poin rebut-rebutan. Hmm. Aku kurang tahu apa yang aku bikin waktu itu. Cuman pas giliran yang rebut-rebutan ini Kamu nggak rebutan? enggak. Oh enggak. Wah. Aku bilang ke Nggak temen, rebutan. aku bilang ke temanku, udah kamu aja yang jawab. Wah. Wow, dermawan. Orang tua dan guruku kayak gergetan gitu kan. Lalu Artinya keren akhirnya, gitu. Kenapa kok kayak gini terus ya? Gitu. ya dan aku kayak senyum-senyum aja. Udah kamu aja, diajar. Oh. Nah akhirnya juara 2, nggak juara 1. Oh, dari kecil udah mengalah untuk prestasi. Ini kawan sahabat nggak ya juara satu itu? Enggak, dari sekolah lain. Stranger. Oh. Iya. Jadi nggak kenal, tapi kamu merasa, udahlah. Sebenarnya kamu kenapa tiba-tiba mengalah? Apakah kamu merasa, udahlah kayaknya aku nggak mampu, atau merasa, udahlah kayaknya udah cukup lah, atau gimana? Nah, itu yang aku juga baru amati, mungkin berkembang sampai sekarang. Aku tipe orang yang yakin kompetisi dan kegiatan-kegiatan itu semua harus menikmati Oh. dan dapat benefitnya. Kalau misalnya aku menang tapi perbedaan poin sangat drastis, aku nggak merasa menang. Itu merasa kayak, ya apa ini nggak berkompetisi dong. Artinya kurang beres, kurang seimbang dengan, artinya nggak seimbang dengan prestasi apa ya? Kalau jauh, kayaknya rasanya wah nggak imbang gitu ya. Kayak ini nggak kompetisi, kayaknya wah udahlah malah jadi nggak seru gitu ya, nggak ada tantangannya gitu. Ini kayaknya Josie ini suka tantangan. Pernah ke hutan? Belum. Wah itu belum tantangan. Ketemu Orang hutan, baru hutan Amazon aja sekali Pak. Lalu Indonesia ada hutan. Hutan apa? Hutan limbah. Ya terus itu. Nah lalu lanjut di SD itu ada satu orang guru temannya mamaku, namanya Madam Dina. Madam Dina. Ya, dia itu katanya ngelihat mataku, dia bilang, oh Josie ini orang ada potensi ya, ikutkan Josie lomba ya, gitu ke mamaku. Ini lihat mata. Iya. Ini Ya lihat katanya mataku ada mata orang yang agak beda gitu. Oke. Nggak tahu juga Agak maksudnya beda gimana. ya, beda ya.
Nah, Iya, iya. terus sejak saat itu mamaku mulai daftarin lomba-lomba tingkat kota, matematika dan pokoknya barang-barang matematika dasar pas SD kelas 2 gitu. Nah, lalu singkat cerita lanjut sampai ke kelas 4. Oke, oke. Kelas 3 atau 4 aku kurang ingat. Hmm, Dapat kesempatan lomba Oke. namanya Challenge for Future Mathematicians, itu Wow. lomba internasional kebetulan diselenggarakan di Bogor. Oke. Jadi orang tua aku kayak, oh bagus nih, Yosya bisa ikut internasional tapi nggak usah jauh-jauh gitu. Sebuah negeri. Ya karena hambatan utama bagi aku karena nggak ada duit untuk pergi-pergian Ya, oke. Dulu Josia tinggal di mana? di Pontianak. Pontianak. Oke. Terus ada kompetisi ke Bogor. Oke. Lalu? Nah lalu puji Tuhan waktu itu berkompetisi dan berhasil dapat perak. Wah. Keren. Keren, keren. Itu adalah medali Pertama. internasional pertama. Wah. Sejauh ini belum ada internasional lagi sih. Wah, sabar. Mau butuh sabar. Ya, tapi kembali ke SD lagi kita kan. Nah habis itu dari situ udah on fire ibaratnya aku. Ada motivasi nih. Nah, dari situ bertransisi, kan aku dicalonkan untuk ikut OSN matematika. Oke. Nggak mau. Kenapa? Apa? Padahal udah juara nih matematika internasional. Nah ini makanya aku juga mikir unik. Hmm. Aku tuh memang punya potensi di matematika, Hmm. tapi di rumah hari-harinya aku bacanya sains. Oh. Jadi aku pikir Oke. susah lama aku bilang gitu. Iya, Aku iya. nggak mau OSN matematika. Akhirnya daftarin OSN IPA. Hmm. Dan akhirnya di kelas 4 juga itu berhasil dapat perak nasional tahun Wah. 2021. Untuk itu sains ya. Ya, OSN IPA SD. Tingkat kota internasional juga. Nasional. Oh, nasional. Kelas 3 udah internasional matematika. Kelas 4 SD nasional sains. Keren banget. Udah kamu sudah. Tingkat SD ya. Tingkat masih Belum SD. lagi SMA ya Pak. SMP. Belum. Masih aja SMP. Jangan masuk ke SMA. Nggak loncat Kelas kelas. ya. SD, SMP, lalu SMA. Siapa tahu dia kepintaran Pak. Gak ada. Yang penting ada SMP-nya. Oke. Nah, lalu sejak itu ya mulai diselingi juga dengan lomba-lomba kayak yang skala nasional, tapi mungkin tidak terkenal yang OSN dan lain-lain. Oke. Tapi tetap ada berpartisipasi. Lalu lanjut ke SMP. Nah di SMP kelas 7 itu sayangnya aku mulai vakum Oke, SMP kelas 7 vakum. karena waktu itu diriku yang baru naik SMP itu merasa kesal karena hari-hari aku mulu yang ikut lomba. Oke. Aku bosen gitu. Bosannya ikut lomba ya. Jenuh dalam tiba-tiba jenuh nih karena dari SD kamu sudah banyak ikut lomba. Nah, Tapi justru nggak banyak tantangan kalau ikut lomba lagi kan? ya iya. Nah jadi lanjut dulu. OSN IPA SMP kelas 7 aku ikut, tapi nggak lolos tingkat kota. Oke. Nah dari situ mulai evaluasi lah kan apa yang salah ya. Oke. Akhirnya persiapan ada ikut pelatihan OSN, ada ikut les. Akhirnya kelas 8 coba lagi di OSN IPA SMP, Oke. lolos tingkat kota juara 3. Oke. Nah itu aku udah langsung happy lah kan, kayak aku udah bisa lah nih. Mungkin nyampe nasional lagi, perak lagi ya kan. Muncul lagi motivasi yang kuat dari dalam. Nah, pas provinsi udah selesai bab provinsi. Nggak kenal sama. Kita bahas dulu toh. Ya. Oke, apa itu? Gimana itu? OSN itu biasanya kan kirim 5 per provinsi. Oke, gimana nih? Sayangnya tahun 2024 kemarin provinsiku cuma ngirim 3 orang Oke. dan aku peringkat 5 Pak. Wah. Jadi aku yang sudah bekerja keras, kayak udah jatuh cinta sama IPA tuh langsung kayak Tiba-tiba nggak cinta lagi bro. Galau pasti. Nggak makan, nggak minum, nggak kan? Nggak sama. Nggak coba. Karena banyak sekarang yang galau, nggak makan, nggak minum. Kau pernah galau, nggak makan, nggak minum? Takut dia mati Pak. Oh, iya. Iya, bagus.
Normal, berarti normal hasilnya kan. Nah terus dari situ memang sempat down, itu mungkin sebulan ada kali. Untungnya Tuhan buka jalan, ada lomba namanya kompetisi sains ruang guru. Oke, ini sering sih gua. Ya. Nah itu ceritanya aku ikut pas kelas 8 akhir itu daftar, kelas 9 awalnya berkompetisi, lolos ke tahap nasional. Lalu pas bulan September 2004 artinya setahun lalu kompetisi tingkat nasional dan dapat medali perak. Wah, terjawablah sudah apa hasil yang ibaratnya kamu sempat down, tapi dikasih Tuhan kesempatan baru dan ada prestasi baru lagi. Iya. Dengan hapus dong. Ya. Ya itulah uniknya ya setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita. Tuhan nggak pernah nyuruh kita berhenti sampai di situ kalau kita down. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami problem banyak suatu hal, jangan kita berpikir wah mungkin hidupku udah stop di sini. Kayaknya enggak, pasti enggak. Karena ingat Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita. Tinggal kita mau nggak mengambil kesempatan itu, benar ya? Sama kayak Josia tadi, diambil lagi kesempatannya. Itu kayak Piper ruang guru tadi ya, kompetisi tadi ya. Dan puji Tuhan dia dapat membuktikan dirinya lagi untuk berprestasi. Keren. Ya, oke lanjut ke ini SMP udah, SMA terakhir kamu dapat prestasi apa? Untuk yang SMA terakhir baru-baru ini dapat medali emas di Simalungun Science Medali emas. Bayangin SMA ini masih berapa bulan nih di SMA? bulan ke Masih berapa bulan? Kayaknya belum ada setahun ya. Tiga. Masih kelas Tiga. 10 ya. Ini masih kelas 10 SMA. Ya, kelas 10 SMA pastinya di SMA Kristen Kalang Kudus. Dan wah, Kalang Kudus is the best karena kamu punya teman-teman yang punya motivasi ingin dapat apa ya? Berambisi untuk menjadi lebih baik. Lingkungan sangat mendukung. Kalang Kudus. Ya, tempatnya benar. Daftar di bawah ini. Ya, Silakan didaftar, boleh. ya tahun depan tapi ya. Iya. Oke, good, mantap. Ini kayaknya mereka berdua beda passion ya. Beda. Yang satu ini public speakingnya mantap banget nih. Iya, benar. Ubinya duta siswa. Benar. Mana tepuk tangannya? Wah. Ya, duta siswa benar-benar public speakingnya harus diuji benar ya, Ya, karena kami juga ada bimbingan sebelum Oh, ada bimbingan. kita masuk ke itu ada karantina lagi Pak. Kami di karantina selama 2 hari itu kebetulan karena diselenggarakan di satu Indonesia Oke. dan itu per provinsi. Jadi provinsi kami ya kita di Sumatera Utara melakukan karantina selama 2 hari secara online Pak. Di situ kami dibimbing, dikasih tahu nanti kedepannya kita bakal ngapain. Tunggu, karantina online. Iya. Online. Gimana di karantina terus online? Nah, jadi konsepnya gini. Ini Kami Bapak dulu karantina offline gitu. Ya, jadi kami akan selama itu Instagram kami akan selalu dipantau, gerak-gerik kami di media sosial, Oke. dan kami juga akan dipantau melalui Zoom yang akan dilakukan setiap hari Pak. Selalu ada Zoom. Iya, every day. karantina selama 2 hari. Oke. Ya. Oke, jadi kegiatan kamu benar-benar apa aktivitas media sosial dipantau dan ada Zoom setiap hari, ngobrol, sharing, apa biasanya ngobrolnya? Pelatihan kah atau apa kah? Oke, ngobrolnya tuh selama mungkin nanti selama pemilihan sebagai duta siswa ini apa aja sih yang mau kita lakukan, dan kami juga dikasih tips and trick gimana public speaking bagus ini gini adik-adik. Oh, oke. Jadi kami juga dikasih pelatihan. Oke, dan you can do it. Wah, keren. Bikin apa tuh? Lanjut, apa nih pertanyaan berikutnya? Ini MC kita udah banyak 1 juta pertanyaan nih bos ya. Ya, kalian bisa aja. Siapkan ya. Ah, Oke. Diberikan sejumlah pertanyaan 2 juta jawaban. 2 juta dari mana? bisa satu Iya. dua gitu. Pertanyaan 1 juta kok 2 juta? Ya nanti jawabannya 2 juta. Harus sabar penonton di dalam video ini ya, karena kami kasih 1 pertanyaan, dia jawab 2 juta. jawabannya ya. Tadi gimana nih? Ya, penonton mana suaranya? Penonton, halo, mana suara penonton? Berikan hapus dong. Gimana menurut penonton? Ini 2 narasumber kita ini. Keren. Wah, apa lagi? Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Apa lagi tuh? Sangat. Yuk, lakukan lagi. Yuk, tambah lagi. Pastinya anak Kalam Kudus. Hah? Pastinya anak Kalam Kudus. Pastinya. Ya,
Bentar lagi kita disponsori oleh ya logo Kalam Kudus nanti bentar lagi ada. Tapi kita sudah di sini benar-benar pure. Ini adalah OSIS Kalam Kudus yang ingin menampung tempat talkshow ini ya. Artinya ini tempat cerita, ruang cerita bagi anak-anak kita yang ingin sharing berbagi pengalaman, dan mereka setuju berdua menumbuhkan inspirasi bagi teman-teman, anak-anak kami sekalian, supaya mari dong tiru yang seperti ini ya. Jangan sampai melihat, wah banyak sih pak kawanku yang nggak benar, kan sering begitu ya. Udahlah, masih ada kok yang lebih buruk dari aku. Pernah nggak muncul kalimat-kalimat begini di dalam kehidupan kalian? Saya sendiri langsung terjun kepada lingkungannya. Oke, terjun. Artinya lingkungan gimana ini maksud? Lingkungan pertemananku di sekolahku yang lama itu beberapa orang itu ada yang merokok, ada yang nge-vape atau segala macam, dan ya diriku sendiri memutuskan say no. Oke, benar. Berani mengatakan No. Oke, berani katakan no. Tidak. Atau berani katakan tidak di dalam masuk ke dalam lingkungan itu. Saya Tidak. pernah bilang ya, benar ya, Dep? Tidak. Saya pernah bilang teman boleh banyak, tapi lingkungan harus diseleksi. Mana tepuk tangan? Ini penonton ini tolong dong. Jadi setiap kami lagi ada apa kata-kata puisis apa deh? Puitis, tolong dioleh-olehkan ya. Bisa penonton? Bisa. Bisa penonton? Bisa. Ada sejuta penonton, kita udah bayar di sini. Ya. Oke, thank you, mantap. Ya, kalau Josia pernah nggak masuk ke dalam lingkungan yang menurut kamu kayaknya ini membawa pengaruh buruk sih? Pernah sadar nggak dalam hal itu? Oke, jadi pas SMP ya. SMP. Memang dari SMP itu tentunya karena aku tumbuh di lingkungan SMP kampus juga. Oke. Jadi mungkin tidak se ekstrim lingkungannya deh. Dep ya. Nah, cuman secara kayak lingkungan, aku tuh memang jadi sering gampang padam gitu pak. Karena teman-temanku gak ada yang ambis, gak ada yang seambis aku. Oke, artinya nggak ada yang mirip-mirip bisa menyerupai gitu ya. Oke. Jadi sempat kayak ada beberapa masa dimana aku tuh juga jadi malas ikut lomba lagi. Itu ya hari-hari jadinya mabar, Oh. main sama teman gitu. Benar. Gini. Karena memang gitu lingkungannya. Benar. Tapi walaupun kamu pernah bermain mabar, prestasi tetap jalan. Iya, Sinkron ya. Tetap sinkron, benar. Kita butuh nggak untuk refreshing bentar ya? Sesuai hobi. Butuh ya. Butuh banget. Karena kalau misalnya kita terlalu push diri kita, kayak aku ambil contoh kemarin Olimpiade OSS yang diselenggarakan di Kalam Kudus juga, hebat Kalam Kudus Oke. ini. Kita punya Olimpiade Sains sekolah. Sains sekolah. Ya, kebetulan aku ikut biologi, itu aku push, betul-betul aku push sendiri sampai aku tidur tuh kisaran jam 1 malam. Jangan ditiru teman-teman. Ya. Iya, Jangan tiru adegan di bawah ini ya. Iya, adegan. Iya, jangan ditiru. Itu aku push Ya. benar-benar belajar. Jadi nggak ada pegang HP. Pure belajar. Kalau belajar, main-main. Oke. Ketika selesai kita belajar, baru bisa kita main. Oke. Ya biar nggak yang dalam udah kita ingat nih tiba-tiba burn out besoknya susah jadinya kan gitu. Oke. Jadi kayaknya kamu mengerjakan sesuatu harus tercapai dulu targetnya. Selesai dulu nih. Iya. Kayaknya kamu nggak suka orang nanggung ya. Enggak. Kayak nanggung gitu misalnya kita lakukan A, nanggung nih. Kita langsung lakukan B selesai, ya masih ada A lagi gitu ibaratnya gitu nanti. Benar. Yang ibaratnya kalau begitu terus jadi tertunda ya. Iya, jadi tertunda-tunda. Malas lah nanti aja gitu. Ah ya, itu sering kali loh anak-anak sekarang SMA ya. Bahkan bukan hanya anak SMA, banyak di kalangan anak muda kita yang suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi prinsipnya begini, saya punya kalimat yang puitis lagi. Tolong ya, tolong standby ya, tolong ya. Lakukan yang terbaik, walaupun kita tidak dapat menjadi yang terbaik. Oke, enak banget ya. Oke, lanjut. Ini Charlie dulu kita tanya nih, MC kita ini kan pernah nggak masuk dalam lingkungan yang buruk atau udah aman-aman aja lingkungannya? Mungkin karena kan juga dari Kalam Kudus, jadi lingkungan buruk sih nggak ada juga, cuman ya lingkungannya kayak standar aja, kita kayak di situ nggak yang baik-baik kali tapi nggak yang buruk-buruk kali juga. Oke, dia lingkungannya nggak baik kali, nggak buruk 50-50. kali. Random semua ini. Ya. Ini lingkungan atau ketua lingkungan di dalamnya? Gimana sebenarnya?
Iya. Ketuanya Pak, ketuanya. Tahu ketuanya? Enggak jangan. Enggak juga, ya. Oke, thank you. Lanjut nih MC kita nih, apa lagi mau ditanya? Nih aku mau nanya Josia nih, gimana perasaannya kalau berhasil capai kayak tadi kan dibilang pas kelas 3 SD itu udah ikut lomba internasional juara juga, perasaannya pertama kali tuh kayak mana nih? Atau B aja sih kalau udah terlalu Udah banyak. kebiasaan gitu. Ini kayak udah kayak baru Udah makan sih. kenyang, udah gitu. Udah makanan sehari-hari nih. Nah, iya sehari-hari bener. Gimana coba perasaannya? Apa kayak makanan sehari-hari? Nah, jadi ini satu hal unik tentang berprestasi itu, rasa puas dan gembiranya itu entah kenapa nggak akan habis-habis. Wah. Jadi semisal gini, aku pas kelas 3 ada juara MTK internasional. Itu waktu itu udah kayak wow, bangga banget gitu. Oke. Karena pas pengumuman tuh aku juga udah pesimis dan ke kakak tingkatku, udah ini aku nggak ada menang. Terus dipanggil Josie, wah dia mah dia perak gitu. Ya langsung langsung happy gitu. Oke. Ya. Nah, dan perasaan itu masih terulang-ulang terus sampai ke sekarang. Seperti saat aku dapat emas di SSO ini, walaupun masih tingkat kabupaten, tapi rasa happy-nya itu masih membanjiri otak gitu. Pasti. Tapi dari kita kadang-kadang melihat di saat dia udah sukses. Kita kadang-kadang melihat di saat dia udah meraih nih, ini ada emas, udah kita happy dong. Tapi kita nggak tahu ternyata perjuangan Josia kita nggak bisa tahu ya kan. Justru dia sudah bombardir selama ini untuk menuju hal itu. Bener ya Josia ya? Ya, oke, bener ya? Bener ya, langsung tuh. Kalau aku Kalau dia sendiri, gimana? ketika rasa, contohnya seperti siswa ini aku juga udah pesimis sama. Karena sainganku itu ada sekitar di shelter tuh 400 ya, berapa sekian, kalau nggak salah segitu ya. Karena kami tuh saling bersaing. Aku lihat kami juga ada bikin video pengalaman kami itu, wah itu capeknya setengah mati tuh. Karena aku sendiri nggak bayar editor, nggak bayar apapun, hanya aku sama temanku Kristina. Kami dari Museum Simalungun berpindah ke lapangan Adamali, berpindah ke Tugu Beca, berpindah lagi ke Taman Bunga, sampai kami kunjungi berbagai rumah ibadah, agama Kristen, Hindu, Konghucu semua, Islam. Kami kunjungi lagi itu semua, dan itu kami take video. Dan malamnya aku nggak langsung tidur, aku ngedit lagi sampai akhirnya tidur lah gitu. Akhirnya dikirim video itu, diseleksi sama pihak pusat dari Jakarta mungkin atau Sumatera Utara, barulah diumumkan sebagai Div Juvenal di Nusa Utama. Itu juga aku udah gak nyangka gitu, karena udah di titik yang betul-betul capek gitu. Iya. Karena di balik suatu prestasi, kalau kita bilang aku enjoy banget nih untuk satu prestasi, bagi aku sih itu nggak mungkin. Pasti ada titik terendahnya kita gitu sampai aku nggak mau lagi deh gitu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan membukakan jalan. Kamu bisa, aku kasih kamu mandat, kamu pasti dapat gitu. Oke, dan kamu yakin itu? Aku yakin. Oke, thank you. Berikan hapus dong. Ya, tadi mereka sibuk semua ya. Semua banyak hal, prestasi segala macam, usaha yang kamu lakukan sampai tadi begadang. Oke, kamu juga ya banyak pasti latihan soal. Yang pernah begadang juga sampai latihan soal dalam hal itu? Atau sering begadang nggak? Nah, ini soal begadang itu aku nggak pernah begadang kalau Nggak untuk pernah latihan. begadang. Oke. Karena tidur itu kan istirahat dengan tubuh untuk merefresh memori dan semacamnya. Benar. Kalau tidurnya nggak cukup, aku belajar misalnya 50 soal, yang terserap ya paling 10, 5 gitu. Wah. Tapi kalau tidurnya cukup, aku belajar misalnya 10 soal, 10-10-nya bisa terserap gitu. Iya, oke. Berarti benar-benar kamu ngatur pola istirahat ya. Bapak mau tahu nih, gimana sih kalian dari banyaknya prestasi gitu, gimana sih kasih trik dong ke kawan-kawan yang di sana mengimbangi prestasi, mengimbangi segala tugas tanggung jawab, tapi ada istirahatnya nih. Gimana kalian caranya mengatur itu coba? Kalau aku untuk tadi yang begadang jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, ya, benar. Kalau aku sendiri, Oke. tips terus? aku itu satu, ketika belajar,
aku tipikal orang yang sudah memperhitungkan. Aku belajar 3 jam, aku istirahat 2 jam. Oke. Gitu. Jadi kita nggak yang betul-betul kepala pun panas nih, lanjut lagi belajar. Yang ada ketika hari-harinya kita burn out, Oke. blank. Oke. Aku mau ngapain? Contohnya seperti ini. Kita aku latihan public speaking malam. Udah aku siapin materi apa segala macam. Besok paginya pegang nih, diam, blank. Oke. Dan itu pada saat aku pemula pertama kali itu aku sering banget terjadi. Aku evaluasi, aku nggak boleh memaksakan diriku Benar. untuk yang mengingat semua itu. Jadi teman-teman, public speaking itu nggak, ataupun pidato nggak harus semata-mata teks itu kita print semua, apa yang mau kita bilang kita print, nggak. Kalau aku pribadi, judul besarnya, kata kunci ataupun kata pokoknya kita print, dan ataupun kita ingat, baru kita jabarkan. Iya. Public speaking itu membuat orang tuh percaya dan orang tuh mengerti, gitu. Percaya dan mengerti. Dan kita satu harus memahami materi. Ketika kita nggak memahami materi, apa yang akan kita jabarkan pun jadi nggak jelas. Oh, iya. Jadinya aduh apa nih? Penonton pun kayak apa sih ini yang public speaking ini nggak jelas ini. Iya, benar. Dan karena public speaking itu gunanya memberikan orang percaya dan mengerti. Jadi kita pun ngomong harus meyakinkan. Iya, ngomong harus Itu yang paling meyakinkan. utama kan di depan itu kalau public speaking itu percaya diri harus kuat. Iya. Benar ya, Dev ya. Terus saya suka. Jadi ketika kamu public speaking terus kamu yang kayak Nah, nunduk ke bawah, kamu gelisah, gimana mau meyakinkan? Ah, iya. kita sendiri aja nggak yakin gitu loh. Jadi apa yang kita omongkan yakin aja dulu. Iya, yakin aja dulu. Kalau salah, Kalau salah tinggal ya misalnya aku ngomong A, dibilang salah dan aku tahu hari itu juga salah, ya aku bilang, "Oke, teman-teman, sedikit revisi dari aku tadi." yakin lagi. Yakin lagi gitu. Ada Baru begitu. ketika revisi sudah harus menetapkan bahwa itu benar. Ah, iya. Contohnya dari apa? Misalnya kita ambil dari jurnal, kita ambil dari berita. Oke, teman-teman didukung juga tadi yang saya bilang dengan ini gitu buktinya. Seperti itu. Keren. Yakin. Ada lagunya. Apa tuh? Yakinkan pernah ku Tuhan dia bukan nih. Udah. Konser nanti kita. Ganti nama judulnya jadi galau dulu gitu. Iya. Baru prestasi. Oh jangan dong, sesat ini sesat. Oke. Kalau Josia tadi ngatur pola istilahnya gimana? Ada kasih pesan lagi ke kawan-kawan supaya mereka bisa mengimbangi. Kalau aku itu sebenarnya lesku itu cuman sejam sehari Sejam sehari, oke. dan itu pun nggak tiap hari. Jadi kadang-kadang kalau gurunya nggak bisa, Oke. karena kebetulan aku lesnya online. Oke. Kalau gurunya nggak bisa ya sudah, aku harus mandiri belajar atau enggak lakukan aktivitas lain. Kemungkinan seminggu sampai berapa kali? Kalau maksimal ya palingan 6 kali gitu. Kali ya. Oke. Lalu? Nah, jadi tapi justru gara-gara aku orang yang nggak sefrekuen itu les atau pelatihan, aku jadi mampu membangun kemandirianku sendiri. Oke. Jadi aku dari SMP itu udah belajar OSN dan lomba-lomba itu dari ChatGPT. Ini ini. berdampak baik AI ini ya. Jadi AI itu bukan membuat kita jadi bodoh, tapi itu kesempatan kita mengembangkan potensi kita, mempermudah ya, benar itu sih ya, mempermudah. Lanjut. Nah, jadi dari situ aku udah mandiri kan. Ibaratnya kalau nggak ada yang bisa membimbingku, ya sudahlah aku minta AI atau enggak membimbing diri sendiri. Oke. Nah, dan dari situ ya udah terbuatlah kebiasaan aku belajar. Jadi aku tuh bisa dibilang semacam kecanduan belajar. Orang kecanduannya itu bisa kayak main game. Dia kecanduannya belajar. Kecanduan belajar. Bahasanya membuat hati kita terbuka. Aku Pak yang terluka Hati. sebagai anak yang stres belajar. Aku stres Pak. Mendengarnya aja udah sakit Pak. Justru kita jangan Lu nganggap harus bermotivasi loh. Ini candu yang positif ada. Lu candunya negatif. Jadi ini ya keren sih berbagai candu belajar. Langka sih ya. Nanti kalau aku sakit apa kok begitu. Lu enggak, bapak kepala aman ya. Gak ada asap ya. Tapi benar aja keras Pak. Curiga aku udah. Kepala lu. Ya, tapi ingat ada istilah ala bisa karena biasa. Iya. Semua itu karena sudah membudaya. Dia udah punya motivasi kuat di dalam hal pembelajaran karena dia ada prestasi gitu ya.
kan ini candu ya. Candu ini kan ibaratnya ada dopamin, ada kebanggaan, kenikmatan yang kita dapatkan. Dan dia ternyata Josia belajar dapat prestasi. Kan ke situ ya. Sehingga membuat dirimu, wah aku suka belajar target dalam hal ini. Maka mulailah dengan hal seperti itu. Benar ya? Jadi bisa untuk buat teman-teman atau anak-anak kami sekalian, ya candu itu bukan hanya negatif tapi benar-benar bisa kata kalimat candu belajar. Ya. Mulai sekarang ya candu belajar ya. Aduh, si Joshua pas ngajarin aku belajar aja aku tambah stres Pak. Loh, Pernah ngajarin. Nah, Oh iya, gimana rasanya? Apa yang kamu alami? Ada bibir pecah-pecah, hidung apa, demam apa enggak? setidaknya dia ngajarin ini lebih dari apa yang udah di sekolah diajarin. Jadi pas ujian, pas ketemu soal yang di luar dari yang emang udah diajarin, aku bisa jawab. Terus gurunya juga ngerti soal, jadi percuma juga sih Pak. Ya gila. Berarti belum bisa menguasai. Masa soal yang sama lagi dikasih? Ya masalahnya Pak, karena belum diajarin, terus tiba-tiba muncul soal yang belum diajarin ini, Iya. maka tiba-tiba ganti soal yang udah diajarin. Terus blank lagi. Enggak dong. Enggak. 100. Oh. Enggak sampai. Gak sampai. Ini kurang nolnya, 10 dong. Enggak. Ini apa ini? Kami udah sebar positif vibes loh mendengar. Bener-bener positif, udah semangat 100. Enggak dong. Jadi berapa? 98 Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang sempurna. Memang enggak 100. Ya 98. Ya. Pak, terus 2 poin lagi Pak, terus 100 Pak. Memang terkadang ujian nyeseknya sih gitu ya. Gitu. 99, 98. Dia enggak dong, gila. 99 menyesek Pak. Iya, Tidak sama satu. gitu, lagi. Pak. Iya. Ya, luar Ya. biasa ya. Enggak Gila hanya angka. Wah. Yang Angka utama juga ini. ini. Yang utama apa? Oh, Pak masih waras Pak. Iya, oke. Artinya merilekskan ya. Ini asik kewarasan aja ini. Kayaknya bocah-bocah ini ngajarin orang yang kurang waras jadi bisa waras. Kayaknya dia sendiri harus dibimbing lagi kayaknya. Jadi gak waras ya waras. Waras ya. Ya, oke. Udah berapa menit ini video kita? Sudah penonton berapa menit biar kita apa nggak apa-apa bersuara gimana penonton kita ini udah berapa menit? 30 apa? 30 jam? 30 menit. 30 menit. Wih. Nggak kerasa kita setengah jam udah ngobrol. Ya, Iya. kamera kita pun ada overhead itu. Ya. Overhead, Pak. Overhead kepala Pak. Ya, itulah ya overhead. Ini hit teringat Bapak ada hit Baygon itu hit pernah nggak nengok? Hit. Ya, beda generasi cuma lah. Ya susah ya. Kita tuh kalau ada pernah nggak keren colok terus nyamuk menghindar. Oh, gitu. Oh ya, alat gitu ya, alat yang dia dicolok ke listrik, terus nanti Listrik. nggak ada nyamuk. Nggak ada nyamuk. Iya. Pernah nggak? Pernah. Gak canggih. Bapak canggih. Colok nyamuk hilang. Nyamuk aja hilang. Kayak mana orang di dalam? Sekarang Bapak udah ada. Musnah Pak. Di dalam kornea musnah. Dia musnah. Jadi musnah di dalam. Nyamuk aja hilang, apalagi orangnya. Ya itulah hit. Nah, apa sih? Kok jadi? Ya, kok jadi udah. Ya, oke. Jadi kita tutup nih. Udah tutup ya. Karena ini sudah kamera kita sudah mulai kasihan ya. Kalau ada nanti donatur ya boleh. Boleh lah, boleh ya. Banyak ya. Silakan kasih dong pesan penutup atau kata-kata penutup yang menurut Dev atau Josia ini bisa sih dibagikan ke kawan-kawan. Ya, silakan. Teman-teman, mulailah apapun itu dari hal yang kecil dulu. Ketika kita mulai dari hal yang kecil, kita mendapatkan pengalaman. Kita bisa mendapatkan yang namanya cara untuk satu step lagi ke hal yang lebih besar. Tetapi jika kita mulai dari hal yang lebih besar, contohnya kita diberikan hal yang besar nih, kita nggak tahu dong mau bikin apa. Makanya teman-teman, kita mulai dari hal sekecil apapun itu. Contohnya seperti saya sendiri, mulai dari apa? Mulai dari presentasi depan kelas. Mulai dari berbicara dengan teman, presentasi depan kelas, hingga menjadi narasumber atau segalanya. Ya, benar. Thank you. Kita nggak boleh sepelekan hal yang kecil ya. Iya. Thank you. Benar Pak. Tapi kenapa sepelekan? Ya, yuk, apa yang ingin kamu sampaikan motivasi buat kawan-kawan kita yang nonton? Jadi kalian kalau mau berprestasi, pahami dulu bahwa prestasi itu nggak harus dalam bentuk medali, nggak harus sertifikat, Ah ya, ini juga penting. karena itu hanya validasi atau bentuk fisiknya.
kita berprestasi itu ketika kita sudah berhasil melampaui diri sendiri. Wah, Itu udah prestasi. benar. Jadi kalau kita mau berprestasi harus ngapain? Pertama, tahu tujuan kita apa dulu. Oke, Bikin tujuan yang kita kenali, kita bisa raih. benar. Kenali dan bisa raya. Dua, dorong diri, Oke. tapi jangan sampai jatuh. Oke, banyak kan orang dorong sampai jatuh ya. Iya. Ada warningnya, jangan sampai jatuh. Oke. Sampai jatuh. Sampai jatuh. Kita jatuh. Terlalu dorong. Dorong gini. Dorong. Oke, terus Jadi terus dorong dirimu, asah diri, tapi jangan sampai bikin kita jadi benci sama target kita sendiri. Nanti karena kita jadi burn out, jadi stres sendiri itu Benar. ya nggak efektif. karena kita gagal jadi benci ya. Mm. Oke. Dan ketiga, cintai diri sendiri. Karena aku sendiri kan juga pernah beberapa kali gagal. Dan itu juga nggak enak. Aku merasa kayak ya masa gitu aja nggak bisa sih. Oke. Kemudian tuh orang itu dulu di lomba-lomba sebelumnya kan dia nggak menang. Nah kali ini dia ngalahin aku gitu. Iya, benar. Nah lalu ya ampuni diri sendiri, evaluasi apa yang bisa dilakukan, dan terus jalan. Oke. Selama masih ada jejak kaki di belakang kita, ya artinya kita sedang terus berjalan. Oke, artinya terus berjalan ya. Jejak kaki itu ibaratnya pelajaran bagi kita bisa kita berjalan. Thank you. Berikan aku Ya, MC kita hari ini ada motivasi, menurut yang kasih motivasi ke kawan-kawan supaya nggak stres dalam belajar. Kok stres sih? Yang stres semua ngomong. Stres gimana ini? Ada kasih motivasi untuk teman-teman? Kayaknya aku harus motivasi diriku Oh sendiri. iya, benar ya. Ya, Charlene pun semoga dengar mereka semakin termotivasi Nggak ya. lupa makin stres. Enggak, ibaratnya mencoba melihat. Ingat kata Josia tadi apa? Sukses itu bukan soal validasi, bukan soal piala, tapi Bapak pernah juga ngajar di kelas. Sukses itu adalah di saat perilaku kita yang buruk kita sudah perbaiki. Iya. Ngerti? Itulah khususnya ya. Kebiasaan kita yang buruk udah kita perbaiki. Lu udah sukses. Itu dia. Dari hal yang sekecil itu. Ya, hal sekecil itu. Jadi nggak perlu validasi ada piala enggak. Yuk, mari kita berubah menjadi orang yang sukses. Mulai dari diri sendiri, kebiasaan buruk perbaiki dan lu sudah jadi lebih baik. Dan jadi pastinya kebanggaan orang tua. Thank you. Inilah konsul kita perdana ya. Amin ya. Semoga perdana ini menemukan dan terhibur ya. Jadi bukan hanya termotivasi tapi terhibur ya dengan cerita kita tadi ya. Itu yang utama tujuan Tolso ini, ngobrol santai ya. Kita nggak usah kaku-kaku banget ya. Tolso ini tujuannya kita buat ruang cerita tapi dengan cara yang santai. Ya, inilah Tolso kami dan thank you, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tolso berikutnya. Oke, bye bye.